Al-Mukarramah Ustadzah Mursiah SAG dari Karangrejo. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah dalu punika kita saged ngrawuhi pengajian dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing Masjid Al-Falaq mriki kanthi keadaan sehat wal afiat. Allahumma amin. Wonten ingkang datang mriki sakmenika ingkang ngrasaken badanipun greges. Sampaikan Allah wonten mriki. Kita berdoa bersama-sama. Karena di majelis yang di sini dilantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, insya Allah dinaungi oleh para malaikat. Wonten mriki malaikat menaungi kita dan mengaminkan doa-doa kita. Kita yang hadir di sini semoga semua diberi kesehatan lahir dan batin. Allahumma. Yang hadir di sini mugi-mugi Allah paring panjang umur yang selalu membawa keberkahan. Allahumma amin. Yang hadir di sini semoga Allah mudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Allahumma amin. Yang hadir di sini mugi-mugi keluarganipun dados keluarga ingkang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Putra wayah ingkang salih salihah. Amin. Putra wayah benjang sasampunipun dewasa menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Amin. Mendapatkan pekerjaan yang mapan sesuai cita-citanya. Amin. Mendapatkan gaji yang besar yang ahli ibadah. Amin. Ahli ilmu. Amin. Ahli infak. Amin. Ahli sedekah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi yang hadir di sini dadosna hamba-hamba Allah yang selalu taat dan yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allahumma amin. Amin. Nomor kali pun sholawat uti salam dikatur dumateng Rasulullah Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermehadra kita menodok usul Bu. Pak, jawabannya rapatnya banter lagi ketiga kayaknya. Apa tak buat siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari saya datang pertama kali sampai Pulau Maju ingkang berselawat nembe ingkang datang ajeng. Kula pengen nderekaken panjenengan sami jamaah Masjid Al-Falaq, jamaah Mushola Al-Amin, jamaah Mushola An-Nur, jamaah Mushola Al-Mutaqin. Lho bunga apa? Bunga nembe badhe pendataan ini ya. Baik. Mengenai kula lewat-lewat mriki niku tandane kula nembe pendataan potensi keagamaan di wilayah Desa Sukirejo. Karena saya adalah penyuluh agama Islam di lingkungan KUA Kaudanan, desa binaan saya Sukirejo dan Karangrejo. Alhamdulillah. Monggo sareng-sareng kita sholawat. Saya pilih
ini sholawat Jibril ya. Sing sholawat boten kula kalih belakang kula mboten. Kita sedaya bersholawat agar kita semua dipun golongaken sebagai umat Rasul yang mencintai dan dicintai Rasulullah, sehingga kelak kita di yaumil akhir dimudahkan untuk mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Terus saya contohkan dulu ya. Dan saya sering mengajak panjenengan semua juga bersolawat. Caranya biar sama dan bukan alai ala Muhammad apa alaihi wasallam ya. Dengarkan contohnya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat ya, alaihi wasallam. 1, 2. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu kita pelan-pelan. Katanya tadi kan pemula, kalian lebih tambahan lagu lagi. Semoga hadroh, barokah, al-falaq menjadi berkah. Amin. Amin ya. Monggo ditiru pelan-pelan ya. Monggo. Sallallahu ala bersolawat, jamaah yang hadir juga bersolawat, sehingga semua bersolawat, semua mencintai Rasul Muhammad SAW dan insya Allah dicintai beliau. Allahumma amin. Sallu ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Wonten ing dalu punika kita nembe menyati Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj ini dijelaskan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra Mi'raj, Isra iku dipunjelasaken wonten ing surah Al-Isra ayat 1 kalau ingkang dalam sebutaken Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Meskipun dipunjelasaken wonten ing Quran surat An-Najm ayat 12 sampai ayat 18. Isra Mi'raj itu adalah sebuah peristiwa, sebuah mukjizat yang hanya diberikan kepada Rasul Muhammad SAW. Tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Makanya sangat luar biasa peristiwa Isra Mi'raj itu. Dan wau sampun dipun sampaikan kalih Bapak Mukarim ya, bahwa di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada sebuah peristiwa yang sangat mulia, yang sangat penting, di mana Rasulullah Muhammad SAW itu langsung diperintah oleh Allah, secara langsung loh, bukan lewat malaikat Jibril, tapi langsung oleh Allah kepada Rasul sendiri diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat wajib. Sebelumnya izinkan Umi untuk menceritakan secara singkat ini peristiwa sebelum dan sesampainya Allah menjalankan Rasul dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Sebelumnya Rasulullah SAW sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu, Rasul itu berada di Mekah berdakwah selama 7 sampai 10 tahun. Jadi Rasulullah sebelum Isra Mi'raj itu sudah berdakwah di Mekah itu selama 13 tahun. Selama 7 sampai 10 tahun Rasulullah berdakwah itu, umatnya yang mengikuti Rasulullah itu diisolasi oleh orang-orang yang memerangi Rasulullah, yang tidak menerima dakwah Rasulullah. Sehingga apa yang terjadi? Umat Rasulullah ada yang kekurangan makanan, ada yang sakit, ada yang sampai meninggal. Bayangkan 7 sampai 10 tahun diisolir gitu ya. Terus masih di tahun ke-10 kenabian Rasulullah itu, sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah kehilangan orang-orang yang dicintai, yaitu ditinggal oleh pamannya. Siapa paman Nabi Muhammad? Siapa? Abu Thalib, betul. Di tahun ke-10 Rasulullah berdakwah itu, Rasulullah ditinggalkan oleh orang yang sangat dicintainya, yaitu pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu orang yang selalu melindungi Rasulullah. Saat Rasulullah disakiti, Abu Thalib lah orang pertama yang membela Rasulullah. Tetapi pada saat itu, di tahun sebelum kenabian Rasulullah, Abu Thalib dipanggil oleh Allah meskipun belum sampai melantunkan syahadat, belum beriman kepada Allah. Oleh karena itu Rasulullah sangat sedih karena orang yang selama ini ngayomi itu belum sampai beriman, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama kemudian orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, yaitu istri tercintanya, siapa namanya? Siapa? Siti Khadijah, betul. Siti Khadijah juga meninggal dunia. Dia adalah istri yang sangat dicintai Rasulullah SAW, sehingga tahun itu disebut tahun kesedihan. Oleh karena itu Allah kemudian memberikan hiburan kepada Rasulullah yang bernama peristiwa Isra Mi'raj ini. Pada suatu malam, atap rumah Rasulullah itu terbuka. Lalu malaikat Jibril turun.
Sering gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Malaikat Jibril membelah dada Rasulullah. Kemudian membersihkan dada Rasulullah dengan air zam-zam. Situ juga malaikat Jibril membawa baskom emas yang di situ ada hikmah dan iman yang kemudian ditaruh ke dada Rasulullah, kemudian dada Rasulullah dikembalikan kembali, ditutup lagi. Baru setelah itu malaikat Jibril mengajak Rasulullah dengan membawa buraq, buraq, untuk melakukan perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, Palestina. Itu dalam waktu semalam. Semalam itu betul namanya Isra dan Mi'raj. Kemudian sesampainya Rasulullah di Masjidil Aqsa, Palestina, Rasulullah masuk ke Masjid Al-Aqsa untuk melaksanakan sholat. Di situ Rasulullah menjadi imam para nabi sebelumnya. Setelah menjalankan sholat, gitu ya, Rasulullah diberikan 2 minuman, pilihan minuman oleh malaikat Jibril. Ini apa Pak? Bu? Apa sih yang tinggalin geng? Toyo pedas. Nah ini kan apa Pak? Bu? Oh anget loh. Alhamdulillah. Nah tanggal ini nang Masjid Al-Falah, betul anu Masjidil Aqsa ya. Nang Masjid Al-Falah tersedia air putih dan air jahe yang hangat untuk pembersihan. Nah di Masjid Aqsa malaikat Jibril menyediakan 2 minuman dikasihkan Rasulullah. Ada susu dan ada arak. Rasulullah Muhammad SAW memilih air susu. Lalu malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, kamu mendapatkan hadiah fitrah. Jadi Islam itu adalah fitrah atau suci. Rasul pun memilih yang suci, susu, bukan arak. Mohon izin ya, mau tak minum susu, betul susu nih, tak minum jahe. Boleh ya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nikmat minum. Sindang rahmatullah. Karena jenengan. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Setelah Rasulullah SAW mengimami gitu, salat berjamaah menjadi imam para nabi sebelumnya di Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah diajak meneruskan perjalanan oleh malaikat Jibril menggunakan kendaraan apa tadi? Buraq. Itu dijelaskan di dalam Quran surat An-Najm ayat 12 sampai ayat 18. Dan membacakan ya. Yo menjawab yo sing rada kompak apa. Allah, jadi hati kita itu juga ikut berzikir. Yang mengucapkan lisan kita Allah, tapi hati kita juga berzikir, melafazkan Allah. Sakit Bapak Ibu? Sakit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatumarunahu ala ma yara. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kalau Isra, peristiwa Isra-nya
Mi'rajnya dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 1, Mi'rajnya dijelaskan dalam surat An-Najm ayat 12 sampai ayat 18. Afatumarunahu ala ma yara. Apakah kamu musyrikin Mekah? Orang-orang musyrik Mekah itu tidak percaya. Tidak percaya apa iya Muhammad menjalankan Isra Mi'raj dari malam. Tidak mungkin. Isra Mi'raj itu bagi orang yang tidak punya iman mesti tidak percaya. Masa sewengi perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha yang melewati 7 lapis langit. Tidak mungkin. Itu bagi orang yang tidak beriman. Tapi bagi orang yang beriman pasti mengimaninya. Itu artinya di dalam surat An-Najm ayat 12 itu begitu dijelaskan. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya, yang dilihat oleh Rasulullah Muhammad SAW? Sebuah pertanyaan dari Allah SWT di surat An-Najm ayat 12. Berikutnya di ayat 13, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat Jibril itu, melihat malaikat Jibril itu sebagaimana bentuk aslinya. Tidak pernah Rasulullah itu melihat Jibril sebagai bentuk aslinya pada waktu yang lain. Kapan Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk yang asli di waktu yang lain? Yaitu inda Sidratil Muntaha, ketika berada di Sidratil Muntaha. Di Sidratul Muntaha itu dijelaskan indaha jannatul ma'wa. Di dalam Sidratul Muntaha itu ada surga, di sebelahnya ada tempat tinggal. Dan tidak bisa disebutkan bagaimana keadaannya, bagaimana ceritanya, karena begitu indahnya Sidratul Muntaha itu. Dan di ayat berikutnya dijelaskan Nabi Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha itu diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Tidak bisa diceritakan. Kemudian penglihatan Nabi Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya, tidak pula melampauinya. Langsung melihat secara langsung. Di Sidratul Muntaha itu Allah memberikan gambaran yang langsung tentang surga, tentang neraka kepada Rasul Muhammad SAW. Dan di situ walaqad ra'a min ayati rabbil kubra, sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya. Siapa itu?
lapisan langit pertama, kedua, dan ini yang ketiga. Kemudian Rasulullah bergegas untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke langit yang keempat. Tok. Assalamualaikum. Semakin malam semakin kompak. Ternyata 20 saya jadi saya begini. Malaikat Jibril bersama siapa? Bersama siapa? Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah? Iya, Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah. Pintu langit sabda 4 terbuka. Akhirnya Rasul Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris. Nabi siapa? Idris alaihi salam. Sama seperti Rasul Muhammad disambut baik dan didoakan kebaikan. Kemudian malaikat Jibril dan Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuju ke langit lapisan ke tok. Assalamualaikum. Siapa? Jibril. Suaranya kok semakin ini ya? Jibril. Bersama siapa? Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad mendapatkan perintah Allah? Enggak, mendapatkan perintah Allah. Baiklah, pintu kelima terbuka. Rasul Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun menyambut baik kepada Rasulullah dan mendoakan kebaikan kepada Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril melanjutkan perjalanannya bersama Rasulullah menuju langit sab-6. Assalamualaikum. Bunyi kompak ya. Siapa? Bersama siapa? Apakah Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah? Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran aqulu lakum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.